Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman. Saya akan menjelaskan tentang susunan proposal skripsi. Susunan proposal skripsi yaitu pengajuan proposal penelitian untuk skripsi ditulis dalam bentuk proposal skripsi, terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Bagian awal yaitu mencakup tentang cover, judul skripsi, logo seperti ada di gambar, identitas penulisan, berisi tentang nama dan NPM, dan selanjutnya tahun pengajuan, ditulis seperti ada di layar. Yang selanjutnya itu halaman depan, merupakan kelengkapan dari laporan proposal yang mempunyai susunan. Yang pertama sampul depan, 2 halaman judul, 3 halaman persetujuan dosen pembimbing, yang keempat halaman pengesahan, yang kelima halaman persembahan, yang keenam halaman kata pengantar, yang ketujuh halaman daftar isi, yang kedelapan halaman daftar tabel, yang kesembilan halaman daftar gambar, yang kesepuluh halaman daftar algoritma. Bagian utama isi. Baris pertama, penulisan judul bab ini diawali dengan kata bab, diikuti dengan nomor urut bab, ditulis dalam angka Romawi besar. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Sebuah penelitian dilakukan karena 3 hal, yaitu yang pertama masalah yang terlihat, yang kedua ada pihak yang memesan ke peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian tersebut, yang ketiga ada peluang yang ingin diraih. Selanjutnya identifikasi masalah, berisi rincian yang berupa simpulan dan dari permasalahan-permasalahan dan kasus yang mungkin ada atau muncul dalam paparan latar belakang. Rumusan masalah dibuat berdasarkan hasil simpulan masalah-masalah yang ditemukan dari paparan latar belakang dan yang disimpulkan dalam sub identifikasi masalah. Yang selanjutnya batasan masalah seperti ada di layar. Dan selanjutnya tujuan penelitian merupakan rumusan ke kalimat yang menunjukkan adanya hasil. Yang selanjutnya manfaat dan kegunaan penelitian. Manfaat penelitian merupakan dampak dari percapaian tujuan. Metode penelitian disusun dengan menyesuaikan jenis penelitian yang dilakukan untuk skripsi. Jadwal penelitian dibuat secara cermat dengan mempertimbangkan kelayakannya. Sistematika penulisan laporan. Untuk prodi teknik informatika, laporan skripsi telah ditetapkan terdiri dari 5 bab dengan judul bab disesuaikan jenis atau kategorikan skripsi yang diambil. Yang pertama untuk kategori skripsi dengan tema artificial intelligence seperti ada di layar. Yang kedua untuk kategori skripsi dengan tema multimedia atau games, babnya ada di layar. Yang selanjutnya jaringan dan keamanan jaringan dengan susunan bab ada di layar. Yang keempat robotik dengan susunan bab seperti di layar. Bab kedua tinjauan pustaka. Landasan teori, berisi paparan secara singkat tentang dasar teori dan tinjauan pustaka. Yang kedua gambaran singkat tentang dasar-dasar ilmu. Yang ketiga landasan teori dituliskan dengan jelas. Yang keempat sumber landasan teori adalah buku-buku dan atau e-book yang sesuai dengan kajian penelitian. Yang kelima teori-teori yang dapat dituliskan dalam subbab dasar teori, meliputi teori-teori mengenai dengan tema dan topik dan permasalahan dalam penelitian.
kajian pustaka seperti ada di layar ini. Yang selanjutnya desain sistem perancangan, yaitu berisi tentang gambaran sistem, yaitu pemaparan secara rinci dari kasus yang dikemukakan dan akan dibuat sistem atau aplikasinya. Yang pertama, kebutuhan data, berisi tentang data input, gambaran proses, dan data output. Desain sistem untuk gambaran multimedia dan gambaran aplikasi, yaitu game multimedia, berisi dengan judul dan logo game, game overview, gameplay, dan mekanik, story dan karakter, tingkatan permainan, antarmuka, dan spesifikasi teknis. Game aplikasi untuk kategori skripsi ini, desain sistem yang digunakan adalah format GDD atau Game Design Document, berisi tentang judul dan logo, game overview, gameplay dan mekanik, story dan karakter. Selanjutnya tingkatan permasalahan. Yang 6 antarmuka. Yang ke-7 artificial intelligence. Dan yang selanjutnya spesifikasi teknis. Desain sistem atau arsitektur dan desain database, desain menu atau aplikasi. Desain sistem untuk kategori jaringan dan keamanan jaringan meliputi yaitu analisis situasi. Yang kedua, sistem yang direncanakan. Yang selanjutnya yaitu bagian akhir, bab ketiga, penutup, merupakan paparan kesimpulan akhir dari dibuatnya proposal dan saran harapan yang dituliskan berdasarkan rancangan tinjauan pustaka. Yang kedua, daftar pustaka, sumber pustaka yang digunakan sebagai bahan penulisan dasar teori dan kajian pustaka dalam penulisan skripsi harus dituliskan dengan tata aturan sebagai berikut. Bisa dilihat di layar. Yang kedua, ini terusannya yang daftar pustaka. Yang selanjutnya, rujukan dari buku yang diterjemahkan. Dan selanjutnya, rujukan dari blog universitas, seperti ada contoh di bawah ini. Yang ke yaitu kutipan dari web, seperti contoh di bawah ini. Yang terakhir yaitu daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup meliputi nama lengkap dan gelar akademik, tempat dan tanggal lahir, riwayat pendidikan tinggi atau pas foto 4x6. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.